Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat, Alhamdulillah baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Udah cuci Bapak tangan belum? bagaimana? Sudah. Belum Pak, Bapak kabar belum. baik, alhamdulillah. Jangan lupa cuci tangan, terus jaga protokol kesehatan. Karena kita masih di masa-masa COVID, jadi harus tetap jaga kesehatan ya. Iya, Siap Pak Pak. Guru, siap. Bagus. Nah, Iya. sekarang coba salah satu dari kalian pimpin doa coba. Ayo, Heri. Heri, Ayo Heri, pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, jadi langsung saja selanjutnya kita absen dulu ya anak-anak. Heri Kurniawan hadir. Hadir. Budha Iparasya hadir. Hadir, Pak. Hiza Saranisa hadir. hadir Pak, tapi videonya gelap. Oh ya, enggak Jaringannya apa-apa. Pak. Jaringannya enggak apa-apa. Nggak tahu Pak, mungkin terganggu dikit. Sinyalnya, Pak, sinyal. Ya, semoga di pertemuan lain kali sinyalnya jadi bagus ya. Iya Pak. Jadi langsung saja. Nanti saat Bapak menjelaskan, tolong dimatikan mic-nya ya, biar enggak terlalu ribut. Jadi sebelumnya, anak-anak sudah pernah kita belajar tentang bangun datar dan bangun ruang sebelumnya kan? Bapak sudah Iya, Iya, dibaca Pak. materinya. Sudah dibaca materinya itu? sudah, Belum, Pak, sedikit. Pak. Bagus. Sebagian. Ya, jadi tujuan kita belajar bangun ruang dan bangun datar itu supaya nanti anak-anak bisa mengenali bagaimana bangun ruang dan bangun datar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, di kehidupan kita itu, di lingkungan kita, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat lain, banyak sekali benda yang bentuknya, terus sifatnya mirip seperti bangun datar dan bangun ruang. Jadi, langsung saja kita ke pertemuan kita. Jadi Bapak akan menyampaikan materi dengan menggunakan media PowerPoint. Sebentar, Bapak share screen dulu. Ada dia? Masih loading. Oke. Masih loading, Pak. Nah, sudah ada, Pak. Sudah ada? Sudah Pak. Sudah, itu tampilan Word-nya, Pak. Bentar, masih ada gangguan. Nah. Ada kelihatan dia? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah, jadi di situ ada bermacam-macam bangun datar. Jadi, kira-kira kalian sudah mengerti belum tentang bangun datarnya?
Belum, Pak. Bisa dijelaskan ulang? Oke, mungkin sudah dilupa yang pertemuan kemarin ini. Jadi Bapak Iya, jelaskan ulang. Pak. Jadi bangun datar itu dia di sini intinya dia memiliki titik sudut, sisi, dan keliling. Jika dia juga mempunyai rusuk. Coba perhatikan di sini. Di sini ada persegi. Jadi persegi punya 4 titik sudut. Yang pertama di sebelah bawah sini, kiri bawah. Ada kelihatan kursor Bapak? Kelihatan, Pak. Di sini. Bentar. Coba Bapak pakai pen. Di sini dia. Ini namanya sudut A. Kemudian yang di sebelahnya ada titik sudut B. Di sini. Kemudian ada titik sudut C di sini. Dan D di sini. Jadi berapa totalnya anak-anak? Ada 4 titik sudut, Pak. 4 titik sudut, Pak. Jadi di persegi itu ada 4 titik sudut dan juga memiliki 4 rusuk. Bagaimana kita tahu kalau ada 4 rusuk? Yang mana rusuknya, Pak? Oke, Bapak jelaskan ulang ya. Jadi rusuknya yang kelihatan jelas di sini seperti tulang. Jadi di setiap lekukan-lekukan itu akan membatasi rusuk-rusuknya. Yang pertama yang di sini. Ini namanya rusuk. Yang ini. Yang ini juga. Ini juga. Dan yang di bawah juga. Jadi totalnya ada 4. 4. Pak. Ya. Kemudian coba Gudai Parasya. Di sini kita punya persegi panjang. Ya, Coba Pak. hitung titik sudut dan rusuknya. Kan titik sudutnya itu yang di pojoknya sama kayak persegi. Jadi yang di bawah, samping, di atas kanan, sama di atas kiri. Itu titik sudutnya. Jadi berapa titik sudutnya? Ada 4. Bagus. Yeay. Yeay. Pintar ternyata Gudaipa ini. Soalnya tahu enggak kalau persegi panjang itu dia ada kemiripannya dengan benda-benda di sekitar kamu. Contohnya seperti buku tulis ataupun buku bacaan. Seperti ini contohnya. Bisa kelihatan? Oh, kelihatan, Pak. Oh, jadi ternyata buku saya ini dia bentuknya persegi panjang, Pak. Iya, dia persegi panjang. Dia punya 4 titik sudut. Yang pertama di bagian sini. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Jadi 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 titik sudut. Begitupun rusuknya. Ada 4. Yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita ke trapesium. Coba Hiza, ada berapa titik sudut di trapesium? Iya, Pak. Coba dihitung.
Di trapesium titik sudutnya ada di kanan atas 1, di kiri atas 1, di bawah kanan 1, sama di bawah kiri 1. Jadinya ada 4, Pak. 4 Bagus. titik sudut. Jadi jumlahnya ada 4. Kemudian coba Heri. Di sini ada belah ketupat. Coba hitung titik sudutnya. Halo, nah Heri. Masih online, Heri? Heri. Mungkin dia gangguan sinyal, Pak, atau ke kamar mandi mungkin. Oh iya. Dia ketiduran mungkin, Pak Heri. Coba kalau gitu Budaya pada lagi. Biar semakin pintar. Coba di Itu sini, belah ketupat ada 4 titik sudut, Pak. Dia coba sama. dibuktikan. Ya? Coba dibuktikan, dihitung dia. Itu gimana cara saya nunjuknya, kan gambarnya di Bapak. Coba disebutkan di bagian mana, bagian atas Itu atau bawah. titik sudutnya di bagian atas, terus di samping kanan, samping kiri, sama bawah. Jadinya 4. Bagus. Jadi kalau kita perhatikan persegi panjang, persegi juga belah ketupat sama trapesium, dia punya 4 titik sudut. Jadi kalau punya 4 titik sudut, dia punya 4 rusuk. Iya, Pak. Nah, selanjutnya coba kita lihat video ya. Ada dia videonya itu? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, di sini dia persegi 4 atau persegi. Selanjutnya persegi panjang. Nah, ini yang dinamakan rusuk. Oh, udah. Masih jalan di videonya ini? Masih, Pak. Oke, ditonton dulu ya, sambil disimak.
Nah, sudah ditonton videonya anak-anak? Sudah, Pak. Kira-kira bisa mengerti enggak sama video yang tadi? Ngerti sedikit Iya. pemahaman. Ya, bagus. Jadi seperti yang kita lihat tadi, di sana juga dijelaskan semuanya ada titik sudut dan sisi atau rusuk. Jadi di sini ada yang nampak sama dari bangun datarnya. Contohnya persegi dengan belah ketupat. Dia nampak sama seperti persegi itu diputar. Kemudian persegi dengan persegi panjang, dia itu memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Kalau kita lihat sekilas, bentuknya memang hampir sama. Tetapi persegi panjang, coba diperhatikan. Dia memiliki dua sisi yang lebih panjang di antara sisi lainnya. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Bagus. Selanjutnya kita ke bangun ruang. Bentar, Bapak putar videonya ya. Iya, Pak. Ada jelas enggak dia videonya itu? Tapi sebelum lanjut menonton videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu mendapat informasi dari channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Masih disimak videonya anak-anak? Halo? Masih, Pak. Oke. Iya, Pak, masih. Coba diperhatikan di sini. Di sini ada kubus. Jadi, di bangun datar dan bangun ruang, dia mempunyai titik sudut dan juga rusuk. Tapi, jika di bangun ruang, dia juga memiliki yang namanya volume atau isi. Jadi, misalnya, bangun ruang itu bisa kita isi dengan sesuatu atau bisa menampung sesuatu. Coba diperhatikan di sini. Di sini sudah ditandai ada beberapa titik sudut. Dari titik sudut A, yang B, kemudian C, D, E, F, G, H. Coba dihitung, Bu Daipa, ada berapa titik sudut itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pak. Pintar. Jadi, kubus atau bangun ruang kubus itu mempunyai 8 titik sudut. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya balok. Di sini dia juga mempunyai titik sudut dan juga rusuk. Coba Hiza hitung beberapa titik sudut di balok. Iya, Pak.
Titik sudutnya ada di A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi titik sudutnya ada 8, Pak. Bagus, pinter sekali. Iya, Pak. Nah, lanjut ke videonya ya. Di sini ada prisma. Coba Heri hitung titik sudutnya. Heri. Online dia Heri. Heri. Dia nggak bisa kedengeran suaranya, Pak. Waduh. Masih gangguan dia kayaknya. Kayaknya memang sinyal, Pak. Soalnya kan susah kalau kita kuliah online. Yes. Belajar online. Oke. Baiklah. Kira-kira sudah mengerti tentang bangun ruang dan bangun datarnya anak-anak? Mengerti, Pak. Jadi sebelum kita tutup, Bapak menjelaskan sedikit. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya yang Bapak kirimkan ke grup ya. Ada di WA grup, Pak. Ya, sudah dikirimkan. Iya, Pak. Jadi Sampai kapan batas pengumpulannya, Pak? minggu depan. Oh, oke. Minggu depan kita kumpulkan. Jadi di sini bangun ruang itu coba diperhatikan. Ada balok, terus ada bola, terus ada kubus dan lain-lain. Jadi kalau di kehidupan dan di lingkungan kalian itu pernah nggak kalian melihat kotak atau kardus gitu? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, coba diperhatikan. Dia kardus atau kotak itu, dia bentuknya mirip seperti balok. Iya, Pak. Benar, Pak. Dan kotak juga kardus itu juga mempunyai titik sudut dan rusuk. Sama seperti balok juga. Oh. Kemudian ada bola. Ini, Pak, saya di sini ada bentuk tabung. Coba, Saya punya celengan, Pak. Apakah benar ini bentuk tabung, Pak? ya, pinter sekali Budaipa. Ya, seperti itulah bentuk tabung ya. Ada biasanya celengan, biasanya juga tong sampah, atau lain-lain. Kemudian, ada yang pernah main bola? Pernah waktu kecil. Kita rebutan bola, bukan main bola. Bagaimana bentuk bola itu? Dia bulat kan? Iya, ada bulat. Iya, Pak, bulat. Nah, bola itu dia mirip sama bola juga kalau di bangun ruang ini. Coba diperhatikan. Dia Pokoknya bulat yang bangun dan ruang bulat. ini dia punya ruang, Pak, di dalamnya ya. Ya, bisa diisi sesuatu gitu. Kayak balok atau kardus. Kan dia biasanya diisi sesuatu. Bisa menampung sesuatu juga. Bagaimana? Sudah paham sampai sini anak-anak? Paham, Pak. Baiklah, karena sudah paham, mungkin Bapak cukupkan sekian. Jadi, sebelum kita tutup, coba
Bu Daipa pimpin doa sebelum kita tutup. Ya Pak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Pak. Baik, terima kasih Bu Daipa. Jadi Pak. kalian jangan lupa belajar di rumah ya. Iya Pak. Siap, Pak. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokol keamanan COVID supaya kita tidak terserang COVID. Jadi Bapak cukup Iya. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Dadah. Ya.